Let me game in peace. Bab 31, Sutra yang tak terlupakan. 13 lembaran logam ungu dihubungkan satu sama lain seperti buku komik mini. Saat dibuka, isinya dapat dilihat dengan jelas. Di setiap halaman dan di kedua sisi terdapat kata-kata kecil yang padat. Zhou Wen mulai membaca dari belakang halaman pertama. Itu adalah pembukaan seni energi primordial yang khas. Di sana tertulis tentang medan magnet manusia dan seni energi primordial. Saat membacanya, tiba-tiba dia merasa lapar. Zhou Wen teringat telur asin favoritnya yang dibelinya kemarin dan dia segera meletakkan sutra abadi yang hilang untuk menambahkan telur asin ke dalam semangkuk mie instannya. Setelah makan, Zhou Wen kembali membaca Lost Immortal Sutra, tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia lupa kemajuan membaca sebelumnya. Zhou Wen merasa aneh karena dia percaya diri dengan ingatannya. Meskipun bukan fotografi, dia yakin bahwa dia tidak akan melupakan apapun yang dia baca selama beberapa tahun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah melupakan beberapa baris yang baru saja dia baca. Ketika dia membaca sutra abadi yang hilang lagi, dia kaget menemukan bahwa dia lupa semua konten yang dia baca beberapa menit yang lalu. Dia merasa asing dengan konten yang dia baca, seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia membacanya. Zhou Wen merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dia melanjutkan membaca, tetapi tiba-tiba merasa lapar lagi. Kali ini, dia membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Gangguan ini membuatnya melupakan kemajuan membaca sutra abadi yang hilang. Ketika dia mencoba membaca dari awal, dia menemukan konten yang baru saja dia baca lagi asing. Dia lupa isinya lagi. Meskipun keyakinannya terguncang, Zhou Wen tetap tenang. Dia mengambil teleponnya, membuka aplikasi catatannya, dan mulai merekam konten yang dia baca dari lembaran ungu. Namun, setiap kali Zhou Wen menghafal sebuah kalimat dan mengalihkan pandangannya ke telepon, dia akan menemukan pikirannya kosong ketika dia mencoba memasukkan konten. Dia tidak bisa mengingat kalimat yang baru saja dia hafal. Setelah mencoba menghafal sutra abadi yang hilang lagi, Zhou Wen dengan cepat menemukan bahwa dia dapat dengan jelas mengingat isinya ketika membacanya, tetapi begitu dia mengalihkan pandangannya untuk merekamnya, semuanya akan dilupakan. Zhou Wen berusaha menulis sambil membaca, tetapi sia-sia. Tingkat gangguan apapun sudah cukup untuk menghapus ingatannya tentang konten Lost Immortal Sutra. Dia mencoba menggunakan teleponnya untuk mengambil gambar sutra abadi yang hilang, tetapi setelah mengambil beberapa gambar, dia menemukan bahwa gambar-gambar itu hanya menunjukkan lembaran logam berwarna ungu seragam tanpa ukiran apapun. Sutra abadi yang hilang ini memang aneh. Tidak hanya saya tidak dapat mengalihkan perhatian saya untuk membacanya, tetapi saya akan terpengaruh oleh teks di dalamnya saat fokus, terganggu oleh berbagai emosi saya. Ini benar-benar aneh. Zhou Wen berpikir sambil melihat sutra abadi yang hilang yang terukir di lembaran logam. Tanpa sepengetahuannya, sutra abadi yang hilang ini tidak hanya sederhana tetapi juga aneh. Dia hanya mengalami gangguan pada awalnya, tetapi menjelang akhir, hal itu meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih fatal. Banyak ahli panggung epik dalam sejarah telah meninggal karena membaca sutra abadi yang hilang. Bahkan jika mereka beruntung untuk bertahan hidup, mereka akan menjadi gila dan menjadi tidak berbeda dengan orang idiot. Bahkan Jing Daoxian tidak dapat menyelesaikan membaca Lost Immortal Sutra setelah mendapatkannya. Dia menutupnya setelah membacanya di tengah jalan tanpa berani melanjutkan. Jika bukan karena sutra abadi yang hilang memiliki hubungan magis dengan pemiliknya, sehingga tidak mungkin untuk meninggalkannya dengan paksa, Jing Daoxian tidak akan menyimpannya padanya. Jika bukan karena pengaruh Lost Immortal Sutra yang diberikan padanya, Jing Daoxian tidak akan terluka di dalam zona dimensional. Dia awalnya berencana menemukan cara untuk membuangnya. Ketika Zhou Wen menolak risalah Skyfin Jing Daoxian, yang terakhir bersikeras bahwa Zhou Wen berkultivasi dalam seni energi primordial yang telah dia berikan. Dia tidak hanya ingin Zhou Wen mengolahnya, tetapi dia juga ingin Zhou Wen menderita atas tindakannya. Dia bahkan ingin dia mati secara tragis. Ini adalah alasan mengapa dia memberikan sutra abadi yang hilang kepadanya. Sifatnya yang keji sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Dia benar-benar iblis. Karena keanehan sutra abadi yang hilang, Zhou Wen tidak melanjutkan membaca. Dia bahkan ingin bereksperimen jika terjadi sesuatu padanya jika dia menjauhkan diri dari lempengan logam dan sutra abadi yang hilang. Di suite hotel di Guide City, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja, mendiskusikan sesuatu.
Jika Zhou Wen ada di sekitar, dia akan mengenali mereka sebagai personel berseragam yang dia temui pada malam yang menentukan itu. Kami membiarkan Jing Daoxian melarikan diri sekali lagi. Sialan, kata seorang pria dengan marah. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Jing Daoxian. Selain itu, yang terakhir terluka parah, memberi mereka kesempatan terbaik untuk menangkapnya. Namun, mereka masih gagal mengejarnya. Meski terluka parah, bagaimana dia menerobos blokade kami dan melarikan diri tanpa kami sadari, kata seorang wanita, bingung. Terlepas dari betapa terlukanya dia tetaplah Jing Daoxian. Kita seharusnya tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika kita telah mengunci semua Gate City pada awalnya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menemukannya. Semua orang bertukar pandangan, kecuali seorang pria yang tetap diam. Di kursi kehormatan, dia secara berirama mengetuk permukaan meja saat dia menurunkan kelopak matanya, sepertinya sedang berpikir. Menteri Qiao, apa pendapatmu tentang ini? Seorang wanita pirang bermata hijau memberi pria itu tatapan menggoda saat dia bertanya dengan suara genit. Qiao Xiyuan mendongak sedikit saat mendengar pertanyaannya. Menghentikan ketukannya di meja, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Berapa lama Jing Daoxian menghabiskan waktu di kota pemandu, dari saat dia masuk sampai dia pergi? Tanya Qiao Xiyuan kepada seorang wanita. Namun, daripada menjawab, wanita itu malah memeriksa informasi di tablet dan berkata, dengan persepsi yang kuat, kamera tidak bisa menangkap Jing Daoxian dengan mudah. Namun, sistem Eye in the Sky yang disempurnakan dapat memantau area tertentu. Dari umpan video yang kami miliki, Jing Daoxian memasuki kota panduan pukul 20.30 dan pergi pukul 21.20, menghabiskan 50 menit di kota panduan. Mendengar itu, Qiao Xiyuan mengambil pulpen dan menggambar garis merah di peta kota panduan. Ini adalah jalur yang kami tempuh saat mengejar Jing Daoxian. Dia menderita luka parah dan tidak mungkin bergerak terlalu cepat. Selain itu, tidak ada laporan tentang penggunaan kendaraan apapun. Wanita itu mengatakan bahwa Jing Daoxian tidak terlalu cepat dan mencapai alun-alun sekitar pukul 20.55. Namun, jarak antara Jalan Xianjun dan Jalan Changjiang hanya memakan waktu kurang dari 5% dari waktu total di kota panduan. Tapi dia menghabiskan hampir 10 menit di sana. Bisakah seseorang memberitahu saya alasannya? Tanya Qiao Xiyuan dengan tatapan tajam. Seorang pria muda mengusulkan bahwa mungkin Jing Daoxian harus merawat lukanya. Namun, Qiao Xiyuan dengan tenang bertanya apakah seseorang ingat pertemuan mereka dengan seorang siswa sekolah menengah di jalan. Itu, semua orang memutar otak untuk mengingatnya. Ketika wanita itu menyadari apa yang dibicarakan Qiao Xiyuan, dia buru-buru berkata, pemuda yang kamu tanya tentang arah pelarian Jing Daoxian. Let me game in peace. Bab 32, Penemuan Baru Sunset Colege. Qiao Xiyuan mengangguk dengan lembut. Itu benar, dialah orangnya. Menteri, menurutmu apakah pemuda bersekongkol dengan Jing Daoxian? Wanita pirang bermata hijau itu bertanya pada Qiao Xiyuan. Qiao Xiyuan fokus pada peta yang diletakkan di atas meja sebelum berkata, tidak. Dia mungkin anak SMA biasa. Namun, karena dia bertemu Jing Daoxian dalam periode waktu itu, mungkin kita dapat memahami mengapa Jing Daoxian menghabiskan waktu yang tidak normal di area itu melalui dia. Pikirkan cara untuk menemukan anak SMA itu. Semua orang bertukar pandang. Mereka tidak secara khusus memperhatikan pemuda yang melewati mereka. Terlebih lagi, saat itu di malam hari dan pemuda itu tidak mengenakan apapun yang membuat dirinya menonjol. Mencarinya tanpa petunjuk membuat mereka agak bingung. Aku akan membuat sketsa pemuda untukmu. Muncul di sekitar itu pada waktu itu sambil mengenakan pakaian rumah berarti dia tinggal di dekatnya. Periksa kamera terdekat untuk melihat apakah mereka berhasil menangkapnya. Bawa dia kembali secepat mungkin, kata Qiao Xiyuan. Dengan sutra abadi yang hilang di tangan, Zhou Wen awalnya berniat meninggalkannya di suatu tempat yang jauh dari rumah. Namun, saat dia meninggalkan depan pintunya, dia melihat sebuah mobil diparkir di sepanjang jalan. Li Xuan ada di dalam mobil, melambai padanya. Apakah ada yang salah? Zhou Wen berjalan mendekat dan bertanya. Masuk ke mobil dulu. Li Xuan membuka pintu dan masuk ke dalam, memberi isyarat agar dia masuk. Zhou Wen berpikir sejenak dan masuk. Li Xuan menutup pintu dan menggulung jendela. Kemudian, dia membuka kunci ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhou Wen. Lihatlah ini.
Zhou Wen menatapnya dengan curiga dan menemukan bahwa ada gambar yang ditampilkan di layar, sebuah dokumen. Karena teksnya terlalu kecil, Zhou Wen tidak punya pilihan selain menggesek layar ponsel untuk memperbesar. Baru kemudian dia melihat tentang apa dokumen itu. Tampaknya itu adalah konsep yang menunjukkan bahwa zona dimensi baru telah ditemukan di sekitar Ancient Inlet. Selanjutnya, hewan pendamping dalam bentuk organ telah ditemukan di dalamnya. Laporan tersebut kemudian memberikan beberapa data dan analisis. "Kenapa kamu menunjukkan ini padaku?" Zhou Wen bertanya pada Li Xuan dengan tatapan bingung. Li Xuan menjawab dengan gembira, "Ancient Inlet ada di dalam Sunset Cholege. Zona dimensi yang baru ditemukan ini akan menjadi milik Sunset Cholege di masa depan." Terus, Zhou Wen masih belum mendapatkan kegembiraan Li Xuan. Terus, artinya, siswa Sunset Cholege akan memiliki kesempatan untuk memasuki zona dimensi yang baru ditemukan ini di masa depan. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hewan pengiring tipe organ. Melihat ekspresi Zhou Wen yang tidak terpengaruh, Li Xuan melanjutkan, "Binatang pendamping dalam bentuk organ sangat langka. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi saya dapat dengan sangat bertanggung jawab memberitahu Anda bahwa hal-hal itu jauh lebih berharga daripada binatang pendamping pada umumnya. Biarkan saya begini, jika hati Anda dihancurkan oleh seseorang atau jika Anda berada di ranjang kematian karena penyakit jantung, memiliki hewan pengiring dalam bentuk hati berarti ia dapat menyatu dengan hati Anda dan menggantikan hati asli Anda. Itu akan meningkatkan fungsi hatimu. Kedengarannya berguna." Zhou Wen akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara setelah mendengarkan selama beberapa waktu. "Itu jauh dari berguna. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Tahukah Anda berapa banyak orang lanjut usia di Liga yang meninggal setahun karena penyakit jantung? Dan berapa banyak orang yang meninggal karena tumor di organ mereka? Hewan pendamping tipe organ dapat dijual dengan harga astronomi. Selain itu, meskipun kamu tidak menjualnya dan menyimpannya untuk dirimu sendiri, itu akan setara dengan memiliki nyawa tambahan saat kamu berpetualang di zona dimensional." Li Xuan mengoceh sebelum mengakhiri dengan satu pernyataan. "Manfaat dari zona dimensi yang menghasilkan kompanion bis tipe organ adalah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh anggota Sunset Cholege. Jangan ragu lagi, ikuti saya ke Sunset Cholege. Menunda lebih jauh dan itu akan terlambat. Jika berita ini diumumkan secara resmi, semua siswa terbaik di seluruh negeri akan berbondong-bondong melamar ke Sunset Cholege. Kuota penerimaan khusus itu tidak akan cukup. Baik, saya akan kembali dan melakukan pendaftaran." Zhou Wen tidak ragu dan menyetujuinya. Meskipun dia tidak ingin memiliki ikatan dengan keluargaan, dia juga tidak ingin keluargaan mempengaruhi kehidupan normalnya. Karena melamar ke Sunset Cholege membawa begitu banyak keuntungan, tidak ada alasan baginya untuk menyerah, apalagi menyerah karena keluargaan. Isi aplikasi di internet sebelum menyerahkan kartu identitas Anda. "Serahkan sisanya padaku," kata Li Xuan buru-buru. Faktanya, setelah Zhou Wen mendapatkan hasil ujian masuk perguruan tinggi, yang perlu dia lakukan hanyalah mendaftar di situs web resmi Sunset Cholege dan menunggu penerimaan. Dengan hasil Zhou Wen, tidak masalah baginya untuk diterima dalam keadaan biasa. Namun, semuanya tidak lagi sama. Setelah penemuan hewan pendamping bertipe organ diumumkan, persaingan untuk jumlah tempat yang terbatas akan menjadi intens. Akibatnya, Zhou Wen mungkin tidak diterima. Li Xuan mengambil kartu identitas Zhou Wen dan berencana menggunakan beberapa koneksinya untuk membuatnya diterima di Sunset Cholege. Zhou Wen tidak berbicara lebih jauh. Setelah mendaftar di situs web dengan teleponnya, dia memberikan kartu identitasnya kepada Li Xuan. "Seharusnya begitu. Aku akan kembali ke Loyang. Jika tidak ada hal lain untukmu di sini, berkemaslah dan pergi bersamaku ke Loyang. Saya akan membawa Anda berkeliling untuk membiasakan Anda dengan kampus Loyang dan Sunset Cholege," kata Li Xuan sambil menyimpan kartu identitas. "Baik, tunggu sebentar." Zhou Wen keluar dari mobil dan pulang untuk berkemas. "Tunggu, aku akan membantumu dengan pengepakan." Li Xuan keluar dari mobil dan mengikuti Zhou Wen pulang. Zhou Wen tidak punya banyak hal untuk dikemas. Setelah mengemasi beberapa kebutuhan dan pakaian sehari-hari, dia meninggalkan kota panduan bersama Li Xuan. Guide City tidak terlalu jauh dari Loyang. Sebelum badai dimensi terjadi, butuh waktu sekitar 3-4 jam dengan mobil. Namun, banyak area akhir-akhir ini telah berubah menjadi zona dimensional.
Berputar di sekitar mereka setidaknya menggandakan waktu perjalanan, jadi butuh lebih dari 10 jam untuk sampai ke sana. Li Xuan ingin mengobrol baik dengan Zhou Wen, tetapi yang membuatnya kecewa, Zhou Wen mulai bermain game begitu dia masuk ke mobil. Matanya tetap mengarah ke layar, membuat Li Xuan agak tertekan. Apakah orang ini nyata? Apakah dia memiliki keterampilan seperti itu meskipun sangat terobsesi dengan game? Li Xuan sangat berpengalaman dalam hal akting, terutama dalam hal bermain babi untuk memangsa harimau. Tapi terlepas dari bagaimana dia melihatnya, Zhou Wen sepertinya tidak berakting. Dia benar-benar terlihat terobsesi dengan game. Li Xuan duduk di sana menonton pertandingan Zhou Wen cukup lama sebelum menjadi sangat bosan. Bukankah itu hanya gerindra terus-menerus dari beberapa semut monster? Game yang berulang dan membosankan seperti itu telah kehilangan dukungan beberapa dekade yang lalu. Zhou Wen, apakah game itu sangat menyenangkan? Bosan setelah menonton sebentar, Li Xuan bertanya. Menyenangkan, kata Zhou Wen, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Karena dia takut Li Xuan menyadari sesuatu, dia tidak memasuki kota kekaisaran kuno. Sebaliknya, dia terus menggiling di sarang semut. Setelah mendapatkan telepon misterius itu, Zhou Wen telah melihat sebagian besar zona dimensi di bumi. Meskipun ada beberapa zona dimensi yang menyerupai sarang semut, mereka berbeda dari yang ada di dalam game. Semut semangat juga tidak ada. Let me game in peace. Bab 33, tidak terganggu. Li Xuan merasa bosan ketika ia menutup matanya untuk mengalirkan energi primordialnya dan memulai proses mengolah seni ilahi Conate tak terkalahkannya. Di sisi lain, Zhou Wen mengendalikan avatar berwarna darahnya dan menyerang semut terbang bersayap perak. Meskipun ia telah membunuh skeleton general, makhluk legendaris, ia masih gagal mengalahkan semut terbang bersayap perak. Setelah beberapa kali bentrokan, Zhou Wen akhirnya terbunuh. Semut terbang bersayap perak lebih sulit dihadapi daripada Jenderal Tengkorak. Makhluk itu lebih cepat dan dapat terbang karena tidak terbatas oleh kerangka kuda. Zhou Wen mengernyit karena ia merasa telah meningkatkan kekuatannya, tetapi setelah bertarung melawan semut terbang bersayap perak, ia menyadari bahwa peningkatan itu sangatlah kecil. Zhou Wen berpikir bahwa ia mungkin bisa membunuh semut terbang bersayap perak dengan menggunakan kekuatan skeleton general jika ia dapat menetaskan telur pendamping skeleton general. Namun, ia tidak dapat melakukannya karena ia tidak memiliki seni ilahi berhubungan tak terkalahkan, yang sangat dibutuhkan untuk menetaskan telur di tahap fana. Saat Zhou Wen memikirkan solusi untuk masalahnya, ia kembali ke ide aslinya untuk menggabungkan Inspang dan Vigor Divine Fist. Namun, ia tidak bisa berlatih karena ia sedang dalam mobil dan terjebak dalam kemacetan game. Karena tidak bisa membuat kemajuan apapun, ia merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkan bermain dan membuang-buang darahnya. Melihat Li Xuan sedang dalam kondisi kultivasi dan pengemudi tidak melihatnya, Zhou Wen mengambil sutra abadi yang hilang dan mulai membaca isinya. Sutra abadi yang hilang bisa membingungkan pikiran dan bahkan ahli seperti Jing Daoxian tidak bisa sepenuhnya fokus saat membacanya. Namun, Zhou Wen berbeda. Seperti yang dikatakan oleh mantan kepala sekolah Gate High School, Zhou Wen dapat benar-benar fokus pada apapun jika dia menginginkannya. Ini adalah alasan utama untuk studinya yang luar biasa dan kultivasi yang cepat. Sekarang, dengan pikiran Zhou Wen benar-benar tenang, dia membaca sutra abadi yang hilang tanpa gangguan. Kekuatan teks yang bisa membingungkan pikiran manusia gagal mengalihkan perhatian Zhou Wen sama sekali. Zhou Wen yang fokus hanya ingin menyelesaikan membaca isinya, otaknya tidak memiliki kapasitas untuk berpikir dua kali. Jadi meskipun kekuatan tekstual dari Lost Immortal Sutra sangat mempesona, pikiran itu gagal mengalihkan perhatiannya. Tidak ada yang pernah bisa membaca Lost Immortal Sutra dari sampul ke sampul, namun, Zhou Wen berhasil melakukannya tanpa ada insiden yang terjadi. Zhou Wen benar-benar asyik saat dia selesai membacanya. Manusia memiliki banyak emosi yang dapat menyebabkan mereka terpikat oleh berbagai hal. Bahkan Buddha merasa sulit untuk tetap tidak tergerak. Jadi meskipun tidak ada orang yang bisa menyelesaikan membaca sutra abadi yang hilang, hanya ada segelintir. Orang-orang seperti Zhou Wen, yang dapat mengabdikan dirinya begitu mereka memutuskan untuk benar-benar fokus, adalah minoritas yang sangat kecil di liga. Bahkan petinggi panggung epik yang kekuatannya jauh melebihi Zhou Wen tidak dapat mencapai keadaan pikiran yang terfokus ini. Bahkan keabadian surga akan hilang karena bujukan, memberi nama Lost Immortal Sutra namanya.
Zhou Wen berhasil membacanya dari depan ke belakang tanpa dibingungkan oleh kekuatan tekstual. Sutra abadi yang hilang yang belum pernah dibaca oleh orang lain akhirnya muncul di mata Zhou Wen secara keseluruhan. Ketika Zhou Wen selesai membaca kata terakhir dari sutra abadi yang hilang, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Energi primordial di tubuhnya mulai mengalir secara otomatis pada suatu saat. Di masa lalu, Zhou Wen telah mengembangkan meditasi pertapa selama bertahun-tahun, jadi begitu energi primordialnya melakukan sirkulasi, ia akan bersirkulasi dalam lintasan meditasi pertapa. Namun, kali ini, lintasan primordial energi mengikuti jalur aneh yang belum pernah dilihat Zhou Wen sebelumnya. Itu hampir mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sirkulasi konstan. Berdasarkan apa yang diketahui Zhou Wen, segala jenis seni energi primordial memiliki awal dan akhir. Misalnya, titik awal meditasi pertapa adalah di lautan energi dantian. Ketika energi primordial mengalir keluar darinya, ia akan mengikuti meridiannya dan akhirnya kembali ke lautan energi setelah menyelesaikan satu putaran. Lautan energi adalah reservoir energi primordial. Kebanyakan seni energi primordial adalah sama. Seni energi primordial khusus tertentu akan menempa lautan energi yang sangat istimewa di wilayah tertentu, atau banyak wilayah. Namun, mereka pada akhirnya dimaksudkan sebagai reservoir untuk energi primordial. Sekarang, situasi fisik Zhou Wen sedikit aneh. Energi primordial di tubuhnya terus mengalir berulang kali tanpa henti. Tidak ada tempat di mana dia bisa menyimpan energi primordialnya atau menghentikannya. Itu seperti kereta yang terus bergerak di jalur melingkar. Zhou Wen agak khawatir ketika dia mencoba mengedarkan meditasi pertapaan untuk mengarahkan energi primordial yang tidak terkendali kembali ke lintasan yang benar. Namun, dia segera menyadari bahwa meditasi pertapa yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun tidak berdaya. Energi primordial tidak mendengarkan instruksinya. Dia tidak panik sebagai hasilnya. Dia dengan hati-hati merasakan lintasan sirkulasi energi primordialnya dan dengan cepat menemukan bahwa lintasan itu mengikuti lintasan sirkulasi sutra abadi yang hilang. Saya sebenarnya masih ingat Lost Immortal Sutra. Zhou Wen agak terkejut saat memikirkan sutra abadi yang hilang. Bagaimanapun, dia telah memikirkan hal-hal lain, tetapi saat ini, dia masih mengingatnya dengan jelas. Dia bisa mengingat setiap kata dari seluruh Lost Immortal Sutra. Tidak ada tanda-tanda melupakan mereka seperti sebelumnya. Jika Jing Daoxian yang berpikiran sempit mengetahui bahwa Zhou Wen belum meninggal karena membaca sutra abadi yang hilang secara keseluruhan, sampai memperoleh penguasaan dasar tentangnya, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Tidak dapat menghentikan energi primordialnya beredar, Zhou Wen hanya bisa mengambil risiko untuk berkultivasi di sutra abadi yang hilang. Begitu dia mencoba, dia merasakan energi primordialnya segera mengalir dengan gembira, menjawab panggilan sutra abadi yang hilang. Dia awalnya bermaksud untuk membaca konten sutra abadi yang hilang satu kali, tetapi yang mengejutkan, dia akhirnya menguasainya setelah dia selesai membaca. Dia tidak tahu apakah itu anugerah atau kutukan baginya. Zhou Wen memasuki kondisi kultivasi tanpa menyadari bahwa 13 lembaran logam ungu secara bertahap berubah menjadi debu dan menghilang ketika dia mulai berkultivasi sutra abadi yang hilang. Setelah mengolahnya, ia menemukan beberapa tempat menarik. Itu benar-benar tidak memiliki konsep lautan energi. Energi primordialnya akan terus beredar di sekujur tubuhnya tanpa henti, seperti darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Sirkulasi sutra abadi yang hilang dari Zhou Wen memungkinkan dia untuk mengontrol kecepatan aliran energi primordial, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menghentikannya. Bahkan jika dia tidak mengedarkan sutra abadi yang hilang, energi primordialnya akan terus beredar perlahan, mengikuti jalur sutra abadi yang hilang. Dengan beredarnya sutra abadi yang hilang, Zhou Wen merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Rasanya seolah-olah tubuhnya telah membuka belenggu, memberinya rasa kebebasan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tapi selain itu, tidak ada yang istimewa. Dia belum maju ke tahap legendaris dan itu masih beredar perlahan. Zhou Wen menyadari bahwa dia tidak perlu dengan sengaja berkultivasi di sutra abadi yang hilang. Ketika dia membuka matanya untuk bergerak, dia menemukan bahwa energi primordial akan terus bersirkulasi secara otomatis. Tindakannya tidak mempengaruhi sama sekali. Saya harus berkultivasi bahkan jika saya tidak ingin. Zhou Wen menghela nafas secara diam-diam. Tanpa perlu dengan sengaja mengolah sutra abadi yang hilang dan tidak melakukan apa-apa lagi,
Zhou Wen mengangkat telepon misterius itu dan menggunakan jarum tersembunyi di cincinnya untuk menusuk jarinya, meneteskan setetes darah ke layar telepon. Kali ini, Zhou Wen tidak terburu-buru memasuki ruang bawah tanah game. Dia pertama kali melihat statistiknya dalam game. Zhou Wen, umur 16 tahun, tingkat bentuk kehidupan, fana, kekuatan, 10, kecepatan, 10, konstitusi, 10. Baca bab terbaru di dunia wuxia. Situs saja, energi purba, 10. Seni energi primordial, sutra abadi yang hilang. Keterampilan energi primordial, Vigor Divine Fist, Skeleton Palem. Hewan pendamping, semut semangat bermutasi, mortal. Let me game in peace. Bab 34, bergumam. Zhou Wen sedikit terkejut. Dia belum maju ke tahap legendaris, tetapi semua statistiknya meningkat 1 poin, dari 9 menjadi 10. Kenaikan 1 poin ini membuat Zhou Wen agak kagum. Ini karena 9 tampaknya merupakan batas dari tahap fana. Jika seseorang tidak maju ke tahap legendaris, menyerap kristal dimensional dengan nilai 10 atau lebih tidak berguna. Ini sudah terbukti ketika dia menyerap kristal kecepatan bernilai 13. Namun, kemunculan sutra abadi yang hilang telah mematahkan batasan itu. Seni energi primordial macam apa yang merupakan sutra abadi yang hilang? Saat dia memikirkannya, dia menyadari bahwa 13 lembaran logam ungu telah menghilang pada suatu saat. Di sampingnya, Li Xuan masih berkultivasi sementara pengemudi di depan diisolasi dari mereka dengan kaca anti peluru transparan. Mustahil bagi mereka untuk mengambil sutra abadi yang hilang. Zhou Wen mencari di mana-mana untuk lembaran logam ungu Los Immortal Sutra tidak berhasil. Aneh sekali. Zhou Wen sedikit mengernyit, tidak yakin apakah kehilangan sutra abadi yang hilang adalah hal yang baik atau buruk. Tapi karena dia tidak bisa menemukannya, Zhou Wen tidak memaksanya. Melihat Li Xuan masih mengembangkan seni ilahi konat tak terkalahkannya, dia mengangkat teleponnya dan mulai bermain game. Namun, membunuh semut semangat biasa dan semut semangat mutasi tidak banyak artinya. Dia keluar dari permainan setelah bermain sebentar, bersandar ke kursinya dan tidur. Jika orang biasa ingin tidur, itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi sesuka hati. Namun, Zhou Wen berbeda. Jika dia ingin tidur, dia bisa dengan cepat tertidur kapan saja, di mana saja. Bahkan jika situasi berbahaya ada di sekelilingnya, dia masih bisa tertidur. Ini adalah jenis bakat yang tidak semua orang mampu melakukannya. Alasan Zhou Wen memutuskan untuk tidur sekarang adalah untuk mencari tahu apakah dia masih akan menderita kelumpuhan tidur setelah menguasai sutra abadi yang hilang. Tak lama setelah dia tertidur, Zhou Wen merasakan jantungnya berdetak kencang lagi. Dia merasa sesak di dada seolah-olah ada sesuatu yang menekannya. Sial, ini dia lagi. Zhou Wen bingung. Dia telah memolah sutra abadi yang hilang, tetapi anomali kelumpuhan tidur tetap ada. Tidak hanya itu tidak dihapus, tetapi tampaknya telah memburuk. Zhou Wen samar-samar bisa mendengar gumaman aneh di telinganya. Mereka tidak terdengar seperti berasal dari dunia fana, muncul secara oksimoronik menjadi sangat jauh dan sangat dekat. Dia tidak tahu apa yang dikatakan karena itu terdengar seperti ocehan setan di neraka. Dalam kondisi setengah tidur yang keruh ini, Zhou Wen terbangun dari kondisi kelumpuhan tidur yang tidak normal hanya ketika Li Xuan mendorongnya untuk bangun. Namun, tidak seperti 2 kasus kelumpuhan tidur terakhir, Zhou Wen tidak merasa tidak nyaman karena ingin muntah. Dia hanya berkeringat dingin. Dia merasa segar ketika angin bertiup ke arahnya, memberinya kondisi pikiran yang lebih baik. Sunset College mengikuti model manajemen negara bagian yang dibatasi sebagian. Setelah kami lulus, kami harus tinggal di asrama. Bahkan aku tidak terkecuali. Sebelum itu, kenapa kamu tidak tinggal di tempatku? Li Xuan keluar dari mobil dan membawa Zhou Wen ke sebuah villa. Setelah badai dimensi, karena Loyang kaya akan sumber daya pandimensi, dengan cepat menjadi kota tingkat pertama di distrik Timur Liga. Daerah ini juga merupakan daerah yang paling berkembang di kota, jadi setiap tempat bernilai emas. Orang yang bisa tinggal di villa seperti itu kaya dan mulia. Zhou Wen tidak heran Li Xuan bisa tinggal di tempat seperti ini. Apa yang membuatnya terkejut bahwa selain supir Li Xuan, villa besar ini tidak memiliki satu pun pelayan. Jangan bilang kamu membersihkan tempat sebesar itu sendirian, Zhou Wen bertanya sambil duduk di sofa. Ada beberapa pelayan di masa lalu, tapi aku berhasil menyingkirkan mereka. Lagi pula, saya tidak ingin orang luar mengetahui hal-hal tertentu.
Li Xuan mengeluarkan kaleng minuman dari lemari es dan melemparkannya ke Zhou Wen. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, "Selain itu, saya jarang kembali ke sini. Sebagai keturunan boros, saya tentu harus menghabiskan malam saya keluar. Itu cocok dengan kepribadian saya. Adapun Anda, jangan ragu untuk tinggal di sini. Setelah sekolah dimulai, aku akan memikirkan cara agar sekolah memberi kita asrama yang sama." "Apakah tidak ada asrama satu orang di sekolah?" Zhou Wen sedikit mengernyit. Dia telah terbiasa hidup sendiri sejak usia muda. Selain itu, dia perlu bermain game, jadi akan lebih baik jika dia hidup sendiri. "Tidak, Liga selalu memikirkan cara untuk memelihara kerjasama tim kami. Baik itu dalam ujian pertempuran untuk memiliki 4 orang satu tim atau tugas tim selama universitas, semuanya dibangun di atas premis ini. Terutama untuk Sunset College yang memiliki latar belakang militer. Gaya manajemennya juga sebagian bersifat militeristik. Tidak mungkin mendapatkan satu kamar. Bahkan anjing harus tinggal di asrama kelompok," kata Li Xuan. "Anjing juga masuk ke Sunset College?" Zhou Wen sedikit terkejut. Pastinya, kakak laki-lakinya adalah pengawas Antianzuo, salah satu petinggi militer. Dia pasti akan kuliah di Sunset College yang memiliki latar belakang militer. Karena itu, Li Xuan memandang Zhou Wen dengan senyum nakal. "Kak, katakan padaku, bagaimana Anda menyinggung anjing? Dia bahkan secara khusus dipindahkan ke Guide High School untuk menghajarmu. Anjing tidak akan pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu." Zhou Wen berpikir dan bertanya pada Li Xuan, "Apakah kamu mengenal Ouyang Lan?" "Tentu saja, jika seseorang tidak mengenal Ouyang Lan di tempat seperti Loyang, mereka akan tinggal di sini dengan sia-sia," kata Li Xuan sambil tersenyum. "Jangan bilang kamu menyinggung Ouyang Lan. Maka Anda benar-benar sial, tidak heran anjing datang untuk menghajarmu." Zhou Wen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak menyinggung Ouyang Lan. Lalu mengapa kamu menyebut dia?" Li Xuan memandang Zhou Wen, bingung. Zhou Wen bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Ouyang Lan baru-baru ini?" "Ya, siapa di kota Loyang yang tidak tahu bahwa Ouyang Lan telah menikah lagi? Namun, tidak ada pernikahan akbar. Hanya beberapa kerabat dekat dan teman yang diundang untuk berkumpul. Orang luar bahkan tidak tahu pria seperti apa yang dinikahi Ouyang Lan." "Saya mendengar itu adalah penerjemah dengan nama keluarga Zhou." Setelah mengatakan itu, mata Li Xuan membelalak. Dia memandang Zhou Wen dan bertanya, "Nama belakangmu juga Zhou, jangan bilang ada hubungan antara kalian berdua." Zhou Wen menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Li Xuan merasakan keingintahuannya gatal padanya tetapi tidak berdaya karena Zhou Wen menolak untuk berbicara. Setelah Zhou Wen tinggal di tempat Li Xuan, dia pergi ke kamarnya dan segera menelepon Zhou Lingfeng. Zhou Lingfeng adalah ayahnya, bukan putranya. Bukan hak prerogatifnya untuk mempertanyakan keputusan Zhou Lingfeng. Oleh karena itu, Zhou Wen tidak pernah menggali jauh ke dalam pikirannya sebelumnya. Nyatanya, Zhou Lingfeng tidak pernah membatalkan keputusan Zhou Wen. Dia bahkan tidak berpartisipasi atau memberikan nasihatnya tentang sesuatu yang besar seperti kuliah. Ini tampaknya menjadi sesuatu yang diam-diam antara duo ayah anak. Zhou Wen menelepon Zhou Lingfeng untuk memberitahu dia bahwa dia berada di Loyang dan akan bersekolah di Sunset College. "Nah, kamu sudah selesai dengan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana kau melakukannya?" Suara Zhou Lingfeng terdengar di telepon, terdengar lesu. "Tidak buruk, saya melamar ke Sunset College. Jika tidak ada yang mengejutkan, saya akan bersekolah di Sunset College di masa depan," kata Zhou Wen. "Kuliah matahari terbenam. Bukankah itu di Loyang? Kemarilah dan tinggal bersamaku kalau begitu," kata Zhou Lingfeng. "Tidak perlu, aku akan tinggal di tempat teman untuk sementara waktu. Saya akan tinggal di kampus setelah saya diterima sebagai mahasiswa." Zhou Wen tidak ingin memiliki ikatan apapun dengan keluargaan. Zhou Lingfeng tidak memaksanya. "Baik-baik saja maka, jika ada apa-apa, katakan saja padaku. Saya akan pastikan untuk membantu Anda. Anda sudah kuliah, jadi Anda tidak muda lagi. Saya akan memberi Anda sedikit tunjangan hidup di masa depan." Zhou Wen tidak menolaknya tetapi bertanya, "Ayah, dari mana Anda mendapatkan Sun Strave Art?" "Let me game in peace." Bab 35, Palem Ashen. "Seni pemberantasan matahari apa?" tanya Zhou Lingfeng dengan heran. "Tapi bukankah kamu meminta anjing untuk mengirimkan Sun Strave Art kepadaku?" Zhou Wen juga kaget.
Aku tidak tertarik pada kultivasi. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu, jawab Zhou Lingfeng. Zhou Wen berpikir sejenak. Jika Zhou Lingfeng tidak memberikan Sun Strave Art kepadanya, lalu mengapa anjing mengklaim bahwa itu diberikan oleh Zhou Lingfeng? Masalahnya menjadi agak rumit. Apa yang direncanakan oleh anjing? Apakah Sun Strave Art asli atau palsu? Zhou Wen merasa sedikit kesulitan untuk memikirkannya. Zhou Wen tidak memiliki cara untuk mengetahui keaslian Sun Strave Art. Rata-rata orang tidak memiliki akses ke Sun Strave Art, sehingga semakin sulit untuk menentukan keasliannya. Sementara itu, Zhou Lingfeng melanjutkan, jika itu diberikan oleh Little Jing, itu mungkin bermaksud baik. Simpan saja untuk saat ini. Aku akan bertanya padanya ketika aku bertemu dengannya lagi. Baiklah, Zhou Wen tidak membantah. Zhou Lingfeng tampaknya memiliki kesan yang baik tentang saudara kandung keluargaan, jadi tidak ada gunanya membicarakan hal lain sampai dia mengetahui kebenarannya. Setiap orang memiliki cara berpikirnya sendiri. Tidak mungkin memaksa seseorang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kita, bahkan orang terdekat. Hanya kenyataan yang bisa meyakinkan. Zhou Wen sudah menyadari hal ini sejak kecil. Setelah menutup telepon, Zhou Wen mencoba menenangkan diri. Dia tidak ingin bermain-main, melainkan memulai latihan teknik telapak tangannya. Dia telah mencoba berkali-kali, namun gagal menerapkan prinsip-prinsip pukulan inci pada Vigor Divine Fist. Karena itu, ia memilih untuk menggabungkan Skeleton Palm dan Inspang sebagai referensi terbaik kedua. Dengan fokus penuh, ia menggunakan teknik Inspang saat memberikan Skeleton Palm. Keunikan Skeleton Palm memang cocok dengan Inspang. Proses ini jauh lebih mulus dari yang dibayangkan Zhou Wen. Beberapa serangan telapak tangannya agak kasar karena dia gagal menyatukan keduanya dengan benar. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Zhou Wen untuk memahami triknya. Perpaduan kedua serangan tersebut menjadi semakin baik. Setelah menyerang sekitar 10 kali, energi primordial Zhou Wen benar-benar terkuras. Yang bisa dia lakukan hanyalah masuk ke dalam game untuk menggiling Vigor Ans untuk menggunakan kristal energi primordial yang muncul untuk mengisi energi primordialnya untuk latihan lebih lanjut. Tak lama setelah dia memasuki permainan, Zhou Wen heran menemukan bahwa energi primordialnya telah pulih sedikit sebelum kristal energi primordial jatuh. Dulu ketika dia mengolah meditasi pertapaan, dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memulihkan 1 titik energi primordial. Sekarang, hanya beberapa menit telah berlalu baginya untuk memulihkan 1 titik energi primordial. Kecepatan pemulihannya jauh melebihi imajinasinya. Apakah ini hasil dari Lost Immortal Sutra? Zhou Wen merasakan energi primordial perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia merasakan kegembiraan. Untuk mencapai kecepatan pemulihan energi primordial seperti itu pada tahap fana belum pernah terjadi sebelumnya menurut apa yang diketahui Zhou Wen. Mengabaikan apakah sutra abadi yang hilang memiliki kegunaan lain atau tidak, sifat yang satu ini saja sudah cukup mengejutkan. Saat menggiling dalam game dengan avatar berwarna darah, ponsel misterius itu murni dikendalikan oleh layar sentuh. Namun, kendali avatar berwarna darah itu tidak memerlukan kontak apapun dengan layar. Sebagian besar waktu, hanya berpikir sudah cukup untuk mengendalikannya. Ada beberapa hubungan psikis antara keduanya. Pikiran dan perasaan disinkronkan, jadi semua pengalaman. Pertempuran yang diterima avatar berwarna darah dalam game dibagikan dengan Zhou Wen. Setelah melihat semut semangat bermutasi merayap, Zhou Wen mengendalikan sudut ponselnya dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan avatar berwarna darah. Dia ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa menggabungkan Skeleton Palm dan Inspang menjadi satu. Ketika avatar berwarna darah menyerang kepala semut semangat mutasi dengan telapak tangannya, karapas di kepala semut semangat mutasi tetap tidak rusak. Namun, setelah menerjang maju beberapa langkah, Mutated Vigor An terhuyung-huyung sebelum ambruk ke tanah. Di pojok kiri layar ponsel, Killed Mortal Mutated Vigor An. Baris pertama tidak perlu diperhatikan karena Zhou Wen telah melihatnya berkali-kali. Selain itu, semut semangat bermutasi ini tidak menjatuhkan apapun. Itu adalah baris kedua yang membuat Zhou Wen agak terkejut. Memperoleh skill tingkat tinggi Skeleton Palm. Skeleton Palm telah berevolusi menjadi Ashen Palm. Zhou Wen melirik statistik avatar berwarna darah dan menemukan bahwa Skeleton Palm di barisan keterampilan energi primordial telah menghilang. Menggantinya adalah keterampilan energi primordial yang dikenal sebagai Ashen Palm. Keterampilan energi primordial, Vigor Divine Fist peringkat 9.
Keterampilan energi primordial, Ashen Palm, peringkat 10. Peringkat 10. Bukankah skeleton palem adalah keterampilan energi primordial peringkat 1? Bagaimana bisa menjadi peringkat 10 setelah berevolusi menjadi Ashen Palm? Zhou Wen agak bingung. Ashen Palm di peringkat 10 membutuhkan pengeluaran 5 poin energi primordial dengan setiap penggunaan. Harganya sama dengan peringkat 9 Vigor Divine Fist. Dari biaya energi primordial, Ashen Palm peringkat 10 kemungkinan besar memiliki potensi yang sama dengan tinju ilahi kekuatan peringkat 9. Zhou Wen memiliki niat untuk menguji potensi Ashen Palm, tetapi semut semangat biasa dan semut semangat bermutasi tidak dapat menahan serangan tunggal ini. Tidak masalah apakah itu peringkat 1 atau peringkat 9. Setelah beberapa pemikiran, Zhou Wen memutuskan untuk meninggalkan ruang bawah tanah sarang semut dan beralih memasuki ruang bawah tanah kota kekaisaran kuno. Selama avatar berwarna darah itu tidak mati, meninggalkan ruang bawah tanah dan masuk kembali atau berpindah ruang bawah tanah tidak mengharuskannya membuang darah. Namun, jika avatar berwarna darah tidak mati, ruang bawah tanah game tidak akan disegarkan, sehingga makhluk di ruang bawah tanah juga tidak akan disegarkan. Avatar berwarna darah sebelumnya telah mati di sarang semut, jadi setelah memasuki kota kekaisaran kuno, makhluk dimensional di kota kekaisaran kuno telah muncul kembali. Avatar berwarna darah menunggangi Mutated Vigor An saat menyerbu ke depan dan segera menemukan skeleton general yang baru muncul. Seperti sebelumnya, dia membuat avatar berwarna darah melompat dari Mutated Vigor An dan menyerang skeleton general. Dengan menerapkan teknik penentuan posisi, Zhou Wen berhasil menemukan peluang dalam waktu kurang dari 20 menit dengan mengelilingi kerangka kuda. Dia lalu berhasil mendapatkan avatar berwarna darah dan melompat naik ke punggungnya, duduk di belakang skeleton general. Namun, kali ini Zhou Wen tidak bisa menyerang kelemahan Jenderal Tengkorak, yaitu rongga matanya, dengan avatar berwarna darah. Sebaliknya, dia langsung menyerang bagian belakang tengkorak Jenderal Tengkorak dengan telapak tangannya. Meskipun telapak tangan ini tidak menyebabkan luka pada kepala skeleton general, tetapi api berwarna darah tampak memercik dari tengkoraknya seperti semangka yang hancur. Dalam momen serangan, skeleton general terjatuh ke depan dan tulang-tulangnya berserakan menjadi tumpukan di tanah. Membunuh Jenderal Kerangka Legendaris. Ditemukan kristal dimensi Jenderal Tengkorak, demikian tertulis dalam game. Zhou Wen merasa gembira dan terkejut ketika melihat kristal dimensi yang jatuh. Ashen Palm terbukti mampu menghancurkan skeleton general bahkan tanpa menyerang kelemahannya. Potensinya jelas lebih kuat dari Vigor Divine Fist peringkat 9. Zhou Wen juga penasaran apakah Ashen Palm mampu membunuh semut terbang bersayap perak, dan bersemangat untuk segera menyerangnya. Vigor Divine Fist terlalu lambat dan sulit menyentuh semut terbang bersayap perak, tetapi Ashen Palm tidak memiliki kelemahan seperti itu. Keterampilan ini sangat cepat dan mematikan ketika digunakan untuk menyerang dengan telapak tangan. Bersambung.